Oke, kita mulai saja ya. Iin bisa dengar suara Bapak? Gramatika. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suara Bapak? Terdengar, Pak. Oke, kita mulai ujian lisan PLP ini. Intinya ngobrol aja ya. Intinya ngobrol aja apa yang teman-teman dapatkan selama tahap persiapan, tahap pelaksanaan, kemudian tahap penutupan. Seperti itu dari proses PLP ini. Silakan, mau dimulai dari siapa dulu? Dari Rahmatika? Silakan Rahmatika. Dari saya, Pak. Rahmatika, silakan. Dari bagaimana PLP, Pak? Pertama, dari saya, proses PLP itu dimulai dengan perizinan dengan pihak sekolah. Lalu setelah itu kita juga membantu pihak sekolah mengenai administrasi, yaitu seperti mengabsen siswa dari mulai jam 7 pagi hingga jam 9.30. Lalu jika ada kelas kosong pun, kami akan mengisinya dengan pembelajaran yang sebelumnya sudah dikasih oleh guru. Lalu setelah itu ada kegiatan menganalisis dari formatan-formatan yang telah diminta, yaitu seperti formatan instrumen, LKPD, silabus, dan seperti itu. Kita melalui pengamatan yang diberikan oleh guru Pamong, yaitu kelas 6 di SD Nilem. Lalu setelah menganalisis formatan, kita melakukan praktik mengajar. Karena guru Pamong memberikan 4 kelas, yaitu kelas 2, kelas 4 dan kelas 5, 2, 4, 5, 6 kelas itu. Lalu saya pun merasakan keempat kelas itu, dari kelas 2, 4, 5, dan 6. Praktik pengajar mungkin dilakukan pertama melalui RPP Guru Pamong, sesuai dengan Guru Pamong, sesuai temanya, mengajar. Di dalam pelajaran pun saya memodifikasi pembelajaran dengan menambahkan games di tengah-tengah pelajaran, agar gamesnya pun mengaitkan dengan materi pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya, dan memberikan reward sebagai partisipasi anak murid dalam games. Lalu ada juga pembuatan RPP. Nah, pembuatan RPP untuk kelas, kan ada 4 kelas, Pak. Ada kelas 2, 4, 5, dan 6. Nah, 4 kelas itu kita dibagi 2. Jadi ada yang 2 dari Guru Pamong dan 2 dari kita yang bikin RPP sendiri. Nah, untuk yang saya RPP sendiri itu, saya kebagian kelas 4 dan kelas 2 sama kelas 6. Nah, di kelas 6 kebetulan mata pelajaran. Yang saya gunakan mata pelajaran IPA mengenai perkembangbiakan hewan dan tumbuhan.
Saya pun memberikan media pembelajaran berupa PowerPoint, lalu memberikan juga games dan kegiatan pembelajarannya atau evaluasi seperti itu. Sekian dari saya, Pak. Mungkin prosesnya seperti itu. Oke, apa yang didapat, pengalaman apa atau praktek baik apa yang bisa Rahmatika ceritakan ke Bapak yang memotivasi proses pembelajaran yang lebih baik, pengalaman yang didapat selama PPL, Rahmatika silakan. Mungkin pengalaman yang menjadi pembelajaran adalah semua siswa berbeda ya. Jadi kita pun menghadapinya pun harus berbeda. Seperti kayak pengalaman saya di kelas 6 tuh ada yang sedikit tidak fokus atau mengeyel biasanya ya, kalau bahasanya itu mengeyel, dan itu tuh sedikit membuat saya bingung. Muka murid ini saya bingung harus seperti apa, dan mau nggak mau tanpa direncanakan saya harus bisa mengalihkan fokus dia. Seperti tiba-tiba saya memberikan games itu seperti XOX dengan mengaitkan materi yang sudah dipelajari. Alhamdulillahnya anak tersebut ternyata fokus juga di dan pengalaman yang sepertinya model yang saya berikan di RPP itu terkadang ada yang kurang pas ternyata. Jadi ada jadi tahapan yang seharusnya model seperti korporatif itu sedikit tidak digunakan. Jadi langsung kepada tahap kegiatan inti. Seperti itu Pak, pengalaman yang membuat saya di PLP 2. Oke, pertanyaan selanjutnya buat Rahmatika. Dari proses perkuliahan awal sampai akhir, bukan akhir, semester Bapak 7 ya, mata kuliah apa yang paling bermanfaat ketika pelaksanaan PPL? Rahmatika. Menurut saya ada tiga. Pertama itu mata kuliah model pembelajaran. Di situ tuh benar-benar kita tuh ternyata model tuh tidak hanya tempel, ternyata ada tahapannya, dan itu tuh benar-benar mengarahkan siswa. Lalu ada pembelajaran literasi dan pembelajaran abad 21. Dua mata pelajaran itu yang memang baru dilakukan di semester 7, tapi membuat saya tuh berdampak yang lebih besar karena ada penggunaan high order thinking, di mana kita harus menyesuaikan peserta didik walaupun dia kayak seperti kelas 2 SD, tapi dia ternyata bisa menggunakan HOTS juga dengan metode atau penyampaian yang berbeda. Jadi seperti itu yang paling saya bisa ditempelkan di PLP 2 ini. Oke, pertanyaan terakhir ya buat Rahmatika. Untuk pembelajaran abad 21 ini, teman-teman kan akan mendidik calon-calon guru yang ditunggu-tunggu ya sekolah, terutama dalam kemampuan IT, dalam inovasi pembelajaran ke-SD-an, lalu yang lainnya. Nah, kira-kira terobosan apa yang teman-teman akan lakukan ketika teman-teman nanti mengajar di sekolah? Silakan. Yang cocok untuk generasi milenial saat ini. Kalau ada untuk saya, generasi milenial untuk di pembelajaran abad 21, yang paling penting dan saya alami sekarang adalah menurut saya difokuskan kepada karakteristik yang memang kita tuh kan sebagai guru memang tidak 24 jam bersama siswa, tapi sepertinya tuh karakteristik yang lebih mendalam, entah itu dari kegiatan. Jadi saat pembelajaran kita memberikan masukan-masukan seperti kayak harusnya seperti ini kepada seseorang, menolong kepada seseorang itu. Lalu ada juga kayak di pembelajaran juga kan bisa dimasukkan seperti kita penggunaan teknologi itu tidak hanya searching saja, tidak hanya mencari informasi yang kita butuhkan, bahkan di internet juga kita bisa membuat sesuatu yang lebih kreatif, jadi bisa dimasukkan dalam pembelajaran juga. Seperti itu paling antara teknologi dan karakteristik yang lebih menonjolnya menurut saya. Oke, terima kasih Rahmatika atas pemaparan yang jelas, singkat, padat, dan jelas. Oke, sudah Rahmatika, siapa? Silakan Rahmatika.
Yang siap sudah gramatikan. Iin. Ada Iin? Itu Adit. Adit. Adit udah angkat tangan tadi, Pak. Oh, boleh, silakan mau Adit dulu. Adit, bisa dengar suara Bapak, Adit? Mungkin silakan Iin, ada Intan, ada Adit, ada Lita, ada Lutfiani, silakan siapa dulu. Intan dulu aja. Nah, Intan bisa dengar suara Bapak, Intan? Intan siapa, Pak? Intan mana ini? Intan Mayang Sari. Ada dua, Pak, Intan. Intan Mayang Sari. Silakan. Intan Mayang Sari, silakan ceritakan apa yang Intan dapatkan selama kegiatan PLP 2 ini. Silakan Intan Mayang Sari. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Adit dulu aja, Pak. Ya udah Intan dulu aja, silakan yang udah on cam. Deg-degan Adit aja dulu, Pak. Iya, udah aja sama aja Intan deg-degan, nggak apa-apa. Mentang-mentang ada Pak Sofyan. Ada Pak Sofyan di sini pada ngumpul. Tidak di breakout dong, Pak. Pak, tidak di breakout, Pak, ini, Pak. Enggak perlu, gini aja, nggak apa-apa, sistem diskusi saja. Ya, silakan Intan Mayang Sari. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak. Pengalaman yang saya dapat, saya bisa mengetahui beberapa karakteristik siswa seperti ya pokoknya beberapa macam karakteristik siswa yang berbeda-beda. Pertama-tama saya observasi dulu, Pak, gitu, kayak melihat suasana sekolah, kelas, dan yang lain-lain. Terus di hari selanjutnya saya bertugas di depan sekolahnya gitu, sebagai yang mengarahkan siswa untuk mencuci tangan terlebih dahulu, lalu mengecek suhu. Setelah itu, jika ada beberapa kelas yang kosong dan guru-guru tersebut meminta kepada saya atau kepada kami yang sedang bertugas di sekolah mengisi kelas tersebut, saya mengisi kelas tersebut. Begitu. Yes, selebihnya seperti itu, Pak. Oke, praktik baik apa yang Intan bisa ceritakan ke Bapak? Bahwa betul memang Intan Mayang Sari ya, ada sesuatu yang diambil dalam proses PLP 2 ini yang menurut Intan Mayang Sari berkesan, yang bisa dibagikan ke Bapak. Silakan Intan. Itu saya mengajar di kelas, Pak, di kelas 1. Di kelas 1 itu kan anaknya masih pada aktif ya, Pak, ya, pagi-pagi semangat gitu. Meskipun emang yang namanya anak kecil itu nggak bisa lama duduk di kursi gitu, paling 10 menit udah ngerasa bosan gitu anak siswa itu teh. Terus menurut saya bisa menghidupkan suasana kelas ketika suasana kelas itu mulai terasa membosankan dan murid-murid tersebut merasa mengantuk gitu, dengan cara melakukan permainan kata atau dengan ice breaking gitu, Pak. Oke. Untuk pembelajaran saat ini
di sekolah tentu kan Mayang Intan, Mayang Sari juga termasuk generasi yang memang ditunggu dari sekolah. Jadi yang Bapak tahu memang sekolah itu sekarang lagi melakukan kaderisasi. Jadi memang membutuhkan tenaga-tenaga guru, tenaga yang menguasai IT, PSD-an, seperti itu, evaluasi, pembelajaran metode-metode yang up to date terhadap sekarang, yang mampu menginisiasi, memberikan inovasi, kreatif, seperti itu. Nah, ketika Intan Mayang Sari nanti terjun ke lapangan secara nyata, terobosan apa yang akan dilakukan ketika Intan menjadi guru sekolah dasar, nah kira-kira apa yang akan dilakukan? Silakan Intan. Bagaimana Pak? Maaf, mohon maaf, minta diulang lagi Pak. Terdengar ya suaranya ya, Intan? Suara Bapak terdengar tidak? Putus Pak. Bisa terdengar suara Bapak, Intan? Putus-putus Pak. Ya, sudah Pak, sudah. Oke, sekarang bisa terdengar suaranya. Bagaimana Pak? Ya Pak. Oke, kan Intan adalah generasi guru yang memang ditunggu-tunggu di sekolah itu. Karena memang yang Bapak ketahui, sekolah itu sekarang itu kan kekurangan guru-guru generasi muda yang memahami tentang IT, lalu PSD-nya mantap, kreatif, inovasi, seperti itu, yang punya daya semangat yang tinggi, optimisme. Nah, kira-kira ketika Intan terjun ke lapangan, nah, kira-kira strategi apa yang bisa Intan berikan untuk proses pembelajaran yang lebih baik di sekolah dasar? Silakan, Intan Mayang Sari. Jadi guru yang memahami IT dan yang lainnya Pak ya maksudnya? Ya, betul. Silakan. Begitu Pak ya? Menurut saya memang pada zaman ini siswa itu harus pelajaran dalam jaringan untuk masa sekarang karena pandemi itu. Saya selaku menjadi guru yang akan datang, mungkin saya akan lanjut ya Pak ya? Lanjut, silakan lanjut Intan, silakan. Ya, mungkin seperti dalam media pembelajaran juga, saya akan menampilkan beberapa video pembelajaran melalui Infocus atau beberapa macam games gitu di dalam handphone gitu bagi siswa yang membawa handphone ke sekolah gitu. Seperti kuisis seperti itu, Pak. Halo, Bapak. Masih terdengar suara Bapak, Intan? Sudah, Pak. Oke, sudah. Oke, satu pertanyaan lagi buat Iya, Intan. Pak, sudah. Memahami generasi milenial ini, siswa-siswi yang memang tertantang, diantaranya adalah kita itu tujuan satu adalah menghentikan bullying atau sekarang mah istilahnya perundungan seperti itu. Mana siswa itu membutuhkan pembelajaran yang nyaman,
yang menantang, yang berbasis IT, seperti itu. Nah, kira-kira menurut Intan Mayangsari, apa sih yang dibutuhkan siswa sekolah dasar saat ini melihat pembelajaran pelajaran yang mana pembelajaran dilakukan secara daring, seperti itu. Nah, bagaimana mengantisipasi hal tersebut? Silakan Intan Mayangsari. Putus Pak bapaknya. Suara Bapak putus-putus. Bapak mohon maaf diulang kembali pertanyaannya, Pak. Dengar suara Bapak? Iya, Pak, tadi putus-putus, Pak. Bisa terdengar suara Bapak? Ya, Pak, terdengar jelas. Oke. Ini pakai HP, Bapak. Pertanyaan Bapak, kan sekarang yang diajar oleh Intan Mayangsari itu siswa yang milenial, yang mana satunya adalah penekanan terhadap perundungan atau bullying, karena sekarang ada istilah program Root Day, di mana perundungan tidak menjadi hal yang normal di sekolah. Kemudian siswa itu ingin pembelajaran yang nyaman, yaitu tidak adanya penyekat antara kehidupan di keluarga dan kehidupan di sekolah. Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran yang berbasis IT. Nah, guru harus memahami Kahoot, apalagi Quizzes, Mentimeter, Jamboard, dan lainnya. Nah, menurut Intan Mayangsari, apa sih yang diinginkan oleh siswa dalam proses pembelajaran pada abad 21 ini? Silakan Intan. Baik, Pak. Menurut saya, murid-murid yang apa yang diinginkan murid-murid pada generasi milenial ini ialah bentar, Pak. Deg-degan. Deg-degan. Pada generasi milenial ini siswa tuh pengennya jadi informal. Siswa itu ingin karena sekarang dari pengalaman yang saya ajarkan kemarin itu, siswa itu kan belum mengenal gitu ya Pak ya satu sama lain gitu bersama teman-temannya. Menurut saya apa yang diinginkan siswa ini ialah berkumpul bersama teman-teman dalam kelompok belajar agar suasananya itu tercipta gitu Pak, seperti kebersamaannya, terus dalam hal sama menghargai teman mungkin ya Pak, agar saling mengenal dengan orang lain gitu, tanpa membeda-bedakan ras, suku, bangsa, dan yang lainnya, seperti agama, seperti itu Pak. Oke, makasih Intan, mudah-mudahan semangat ya jadi gurunya ya, terus kreatif, berinovasi, optimis, melihat masa depan walaupun keadaannya apapun yang dialami seperti itu. Ya, selanjutnya sudah ya sama sudah Intan Mayangsari, mau siapa Adit? Mau Adit? Ya, boleh Pak. Ya, boleh Pak. Silakan Adit. Ceritakan apa yang sudah Adit lakukan selama PLP 2 ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk
selama kurang lebih 3 bulan kurang. Yang pertama, saya itu kurang lebih 15 hari telat untuk ke sekolah dasar dikarenakan belum memiliki surat vaksin 2, Pak. Surat vaksin. Eh, Lalu setelah datang ke sekolah itu, saya yang pertama penyesuaian dulu ya, observasi juga gitu. Yang pertama jaga piket karena memang untuk proses praktik pembelajaran itu di akhir-akhir PLP. Kebetulan saya juga ada kendala Pak. Kemarin itu saya sudah mengajar 3 kali. Yang terakhir itu untuk kelas 6 harusnya tanggal 6 saya praktik mengajar, tetapi PAS di SD-nya dan hari Selasanya juga penutupan gitu Pak. Nah untuk selama di VLP itu saya mengajar kelas 2, lalu kelas 5 dan juga kelas 4 SD Pak gitu. Ya paling kurang lebihnya. Oke, praktik baik apa yang bisa dibagikan kepada Bapak, teman-teman lain yang bisa dasar praktik baik apa yang bisa diceritakan, Adit? Silakan. Ya, yang pertama mungkin untuk menurut Adit pribadi, bagaimana kita kan ketika mengajar kelas 2 SD itu, ketika saya menjelaskan ada anak peserta didik itu yang sambil tiduran Pak, sambil nulis gitu. Kan bagaimana kita sebagai guru itu mengerti terhadap psikolog anak seperti apa, lalu harus diapakan anak itu gitu. Kembali lagi kepada kita gitu. Kalau kata kasarnya Pak, kurang-kurangnya sabar sebagai guru, gimana mau marah terhadap anak kecil juga gimana gitu. Betul. Tetapi kita harus tetap memberikan motivasi kepada anak gitu. Seperti itu Pak. Pertanyaan selanjutnya, mata kuliah apa yang paling menurut ini? Adit Maulana, Yang pertama silakan. psikologi anak, ilmu pedagogi, dan juga menurut saya 2 itu. Lalu Pak boleh saya memberikan masukan tidak Pak untuk PLP ini Pak? Itu mah ke panitia nanti. Kalau pelaksanaan nama nanti. Maksudnya bercerita aja di sini gitu Pak sama Bapak sharing. Tentang yang ditanyakan atau tentang pelaksanaan? Iya, tentang yang ditanyakan Pak. Oh, boleh, silakan. Kalau tentang ditanyakan, boleh silakan. Kalau tentang pelaksanaan nanti itu ke panitia, silakan Adit. Karena mata kuliah juga ya Pak. Jadi yang menurut Adit bermanfaat untuk pelaksanaan PLP 2 ini adalah mata kuliah pedagogik dan juga psikolog anak. Nah, yang Adit ingin sharingkan ini adalah ada salah satu mata kuliah yaitu micro teaching Pak, yang memang dikonversi dengan mata kuliah telaah kurikulum. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita di kampus tidak ada micro teaching, tiba-tiba ada praktik pembelajaran. Mungkin itu menjadi suatu kendala juga gitu Pak. Alangkah lebih baiknya jika ada micro teaching, mungkin micro teaching akan menjadi mata kuliah yang sangat berguna pada saat pelaksanaan PLP 2 ini Pak. Paling seperti itu Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Sama seperti pertanyaan ke teman-teman yang lainnya. Kira-kira tantangan apa yang akan dihadapi oleh guru di abad 21 ini? Kemudian strateginya apa yang paling efektif menurut Adit Permana? Silakan. Ya, yang pertama tantangan saya kurang lebih 1 tahun ke depan untuk mengajar insya Allah gitu Pak di masyarakat secara langsung adalah kemajuan teknologi menjadi suatu tantangan karena saya rasa murid di zaman sekarang itu sudah mengenal Google, ataupun menurut saya game itu menjadi salah satu permasalahan bagi pendidikan di era globalisasi ini. Yang saya akan lakukan adalah bagaimana menciptakan suatu pembelajaran baru yang di masa teknologi ini tetapi tidak terlalu terpatok
kepada teknologi. Jadi jangan sampai ketika nanti saya mengajar itu bergantung pada alat teknologi seperti handphone gitu. Karena yang saya takutkan adalah si anak itu menjadi malas membaca ataupun malas untuk berbaur dengan temannya gitu karena sibuk sendiri gitu Pak dengan adanya handphone itu gitu. Salah satunya adalah yang menurut saya paling menjadi tantangan adalah maraknya e-sport bagi pendidikan itu menjadi suatu tantangan di era globalisasi ini. Oke, kira-kira strateginya apa? Strategi yang cocok untuk menyelesaikan tantangan itu, Adit. Ya, yang pertama adalah bagaimana saya ketika menjadi guru itu mengadakan kayaknya ketergantungan terhadap alat teknologi bagi siswa karena umurnya belum cukup ketika nanti siswa itu kecanduan bermain teknologi meskipun bagus tetapi dampaknya bagi anak SD itu sangat banyak. Yang kedua adalah sebagaimana mungkin saya menciptakan pembelajaran yang berbasis IT tetapi kepada MP ketika ketika saya mengajar siswa bergantung kepada Google gitu ataupun ya searching seperti itu Pak. Oke, pertanyaan terakhir, Adit. Kan sekarang itu siswa di lapangan itu kan keinginannya mereka itu banyak-banyak dan unpredictable, tidak bisa ditebak seperti itu. Misalkan bahwa siswa ingin pembelajaran yang memang di mana mereka itu kan istilah sekarang ada istilah pembelajaran yang menghambat terhadap siswa seperti itu. Yang mana siswa itu ada menjadi subjek perhatian dari proses pembelajaran. Atau istilah lainnya adalah pembelajaran diferensiasi. Yang mana guru itu harus mampu mengkaji, menelaah, mengarahkan berbagai bakat, minat, motivasi, kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Atau secara singkatnya mah gini, misalkan bapaknya punya siswa namanya Adit, misalkan Adit jagonya ngomong terus MC itu mah. Misalkan Intan jagonya misalkan gerak, nari itu mah. Misalkan Rahmatika jagonya matematika olimpiade. Nah, bagaimana guru mampu membedakan berbagai potensi yang ada dalam diri siswa. Itu pun menjadi suatu bahan diskusi bagi para calon guru juga Pak. Bagaimana siswa di Indonesia itu dituntut untuk mengerti semua mata pelajaran, sedangkan kadang hobinya itu ditutupi karena nilainya jelek. Misalnya dia jago olahraga, tetapi matematikanya jelek dipandang oleh guru itu sebelah mata. Yang saya ingin lakukan adalah berdiskusi dengan para guru di sekolah, bagaimana dan apa minat dan bakat si anak itu tersendiri gitu Pak. Jadi jangan sampai ketika anak tersebut misalnya memiliki bakat di seni, tetapi tidak diwadahi gitu. Nah, itu dikembalikan lagi kepada kesiapan dari sekolahnya. Kalau saya pribadi, saya akan sangat memotivasi kepada anak yang olahraganya bagus, tetapi di akademiknya misalnya kurang gitu. Tetapi saya akan tetap memotivasi anak tersebut sebagaimana nanti dia bakal sukses di kancah olahraganya, tetapi akademiknya pun tidak ditinggalkan gitu. Karena itu sudah menjadi suatu kelebihan bagi anak tersebut gitu Pak. Tetapi jangan sampai anak tersebut tidak diperhatikan oleh gurunya. Jadi misal anak yang satu tidak bisa membaca tetapi dia bisa untuk main gitar termasuk ke dalam seni. Saya tidak bisa memojokkan anak itu di kelas karena dia tidak bisa membaca, tetapi anak itu juga pun memiliki kelebihan yang orang lain tidak memiliki gitu Pak. Pastinya saya sangat memotivasi dan menjadi guru bakat di luar dari akademik gitu Pak. Oke, terima kasih, cukup. Terima kasih Adit atas pemaparannya. Oke, sesudah Adit Permana, mau siapa? Intan Permatasari? Intan? Boleh, Bapak. Oke, silakan Intan. Suaranya bisa ceritakan jelas. Video jelas, suara jelas ke Bapak. Bisa diceritakan apa yang sudah dilakukan Intan selama PLP 2 ini? Silakan Intan.
Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan apa yang saya dapat di PLP 2 hari ini, di PLP 2 kemarin, saya harus mengetahui adaptasi dengan masyarakat yang ada di sana, beradaptasi dengan siswa, mengatur dari segi saya harus masuk ke kelas, saya harus mengatur dari saya harus berbicara kepada anak seperti dari pembukaan, penyesuaian inti, dan penutupan kan harus ada waktu sesuai dengan yang diberikan, jadi harus diatur. Kurang lebih saya juga harus mengatur ketika saya ada mata kuliah berbentrok, saya harus mengatur itu. Ada kalanya saya juga terkait ada masalah tentang absen, tapi alhamdulillah saya juga sampai sejauh ini bisa dihadapi dengan baik gitu Pak. Kurang lebih seperti itu pengalaman yang saya dapat. Oke, selanjutnya. Nah, praktik baik apa, pengalaman baik apa yang bisa Intan bagikan ke Bapak dan teman-teman lain dari hasil PLP 2 kemarin? Silakan Intan. Baik, pengalaman baik yang mungkin saya dapat itu terakhir ketika saya praktek mengajar di kelas 6 SD. Mungkin bagi calon guru yang sekarang itu harus bisa memfilter setiap teknologi atau memfilter setiap kegiatan kegiatan yang dilakukan anak dalam kegiatan sehari-hari gitu. Misalkan ketika Intan menjadi guru kelas di sana atau menjadi guru pamong di sana, mungkin akan bisa memfilter gitu setiap anak kegiatan yang dilakukan. Salah satu contoh pengalaman yang saya dapat itu ketika saya memberikan sebuah pelajaran bertemakan wirausaha, saya di sana memberikan sebuah video pembelajaran seperti bagaimana cara berjualan yang baik atau menjadi wirausaha yang baik gitu, dan bagaimana seseorang bisa menggapai cita-cita untuk menjadi sukses. Nah, selain itu saya juga membagikan LKPD terkait anak dan menjadi ladang yang sukses di kedepannya gitu. Nah, anak tersebut ada salah satu anak yang menuliskan cita-citanya pengen jadi YouTuber, dan ada juga yang menuliskan menjadi gamers. Terus mereka juga bertanya, Ibu, saya cita-citanya jadi gamers atau jadi YouTuber. Kira-kira wirausaha apa yang ketika saya bisa sukses, saya harus berjualan apa ya gitu. Mungkin saya bertanya ketika seperti itu, kalau misalnya salah satunya YouTuber anak-anak, atau salah satu contohnya itu namanya Sultan. Sultan cita-citanya jadi YouTuber. Nah, YouTuber itu bisa menghasilkan atau memanfaatkan apa ya? Bisa menghasilkan dan memanfaatkan apa ya dari yang Sultan buat. Nah, mungkin seorang guru juga harus bisa memfilter apa yang anak tersebut cukup Bapak. Sudah Bapak? Oke, pertanyaan selanjutnya Intan. Kan Intan perempuan. Nah, Bapak juga nggak tahu kenapa guru SD sekarang banyak perempuan. Apakah memang perempuan itu cocok menjadi guru SD? Coba aja lihat guru di sekolah-sekolah dasar, hampir 70-80% perempuan. Gitu. Didominasi perempuan. Seperti itu. Apakah memang guru SD cocok didominasi perempuan atau bagaimana? Gitu. Atau memang kreativitas, kenyamanan, siswa merasa nyaman ketika diajar oleh guru perempuan, Bapak juga kurang tahu apakah minatnya memang lebih banyak perempuan seperti itu. Tapi pertanyaan Bapak diantaranya adalah
pemerintah kan sekarang itu lagi menggencarkan yang mana ada 6 kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa dimulai dari guru. Karena yang Bapak pahami Mas, segala sesuatu yang ingin diajarkan ke siswa harus dipahami dan diimplementasikan oleh guru sendiri. Misalkan satu adalah bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkolaborasi, kreatif, kritis, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, seperti itu. Nah, kira-kira dari keenam kompetensi itu, apa yang akan Intan lakukan? Pilih salah satu, silakan. Apakah mau bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kolaborasi, kemudian gotong royong, kreatif, mandiri, berkebinekaan global. Nah, kira-kira apa yang bisa Intan lakukan untuk mendorong keenam kompetensi itu? Silakan Intan. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin dari 6 hal yang tadi Bapak sebutkan itu salah satunya mungkin yang bagi saya bisa memotivasi adalah kreativitas. Ketika seorang guru sudah memberikan sebuah atau menjadikan kreativitas itu sebagai contoh untuk memotivasi seorang anak, mungkin anak tersebut juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ketika anak sudah mengetahui motivasi dari seorang guru, seperti contohnya, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang sebuah keterampilan. Mungkin di sana juga disebutkan tujuan pembelajaran itu apa. Maka dari mata pelajaran atau kegiatan tema yang disampaikan oleh guru tersebut, kreativitas dari guru itu pasti akan bermunculan, seperti harus menggunakan media apa, harus disampaikan melalui apa nih supaya anaknya termotivasi dan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, sehingga anak-anak juga bisa mengikuti pembelajaran tersebut dengan lancar. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Oke, kalau untuk meningkatkan misalkan berkebinekaan global, siswa mampu memahami perbedaan yang ada. Apakah dari fisik, apakah dari agama, bahasa, budaya, seperti itu. Yang mana siswa itu mampu berkolaborasi, misalkan Intan, guru SD mana, bisa nggak berkolaborasi dengan guru di Korea, Malaysia, Singapura, Arab Saudi, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana strateginya? Bagaimana pembiasaan? Kan intinya pembiasaan kan intinya ya. Guru biasa dengan melihat perbedaan, siswa melihat perbedaan. Nah, bagaimana strateginya menurut Intan yang paling efektif dan efisien? Silakan. Mungkin yang saya tangkap gitu dari Bapak yang tadi bertanya, strategi dari strategi global gitu yang mungkin bisa kan bahasa. Nah, mungkin anak juga harus bisa belajar bahasa Inggris dari kecil dengan dasar-dasar yang mudah dipahami yang ada di lingkungan sekitar, seperti contohnya sudah. Oke, pertanyaan terakhir buat Intan Permatasari. Mengenai perundungan. Nah, perundungan menjadi hal, kan sekarang itu kalau yang Bapak pahami yang memang menjadi adalah root day perundungan, di mana sih? Yang kedua adalah GLS, Gerakan Literasi Sekolah, yang Bapak pahami seperti itu. Nah, bagaimana? Silakan Intan Permatasari. Baik, terkait dengan perundungan yang sekarang mungkin ya seperti itu. Perundungan sebenarnya bisa dikatakan sekarang juga saya melihat gitu
bagaimana anak dengan teman atau teman dengan sebangkunya seperti apa gitu. Ada yang dekat, ada yang hanya melihat sebelah mata gitu. Contohnya seperti yang saya lihat atau sebagai contoh gitu kemarin, ada salah satu anak yang hampir tidak ditemani karena saya memegang kelas kemarin tuh kelas 2. Kelas 2 itu ada salah satu anak yang tidak ditemani karena dia tidak bisa menulis dengan lancar. Dia tuh masih bingung bagaimana membedakan huruf P dengan huruf lainnya gitu. Tapi dia tetap semangat gitu untuk belajar, dia pengen ke depan, dia pengen bertanya. Mungkin menurut saya ketika ada perundungan seperti itu, saya juga harus bisa mengajak anak untuk semangat belajar, untuk semangat mencari teman, dan harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan, karena ketika satu anak harus seperti itu aja tidak akan bisa ada perubahan gitu, dan harus juga konsultasi dengan orang tua. Yang harus diterapkan juga ketika harus mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari gitu. Harus bisa menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang diajarkan. Kan menurut saya juga harus mengembangkan sebuah pembelajaran yang memotivasi anak. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Cukup. Intan Permatasari mudah-mudahan menjadi guru yang amanah, jadi guru yang berprestasi, guru yang optimis, semuanya mengantarkan siswa-siswanya mencapai sesuai dengan bakat dan minat. Terima kasih, Intan Permatasari. Oke, silakan. Sudah Intan Permatasari, Iin, siapa mau Iin? Mau Lita, silakan Iin dulu aja. Silakan Iin. Yang bisa Iin ceritakan selama PLP 2 ini. Mungkin pengalaman PLP yang kedua ini berbeda dengan PLP yang pertama ya Pak. Kalau PLP yang pertama cuman kayak observasi aja gitu. Kalau sekarang kita terjun langsung untuk mengajar ke kelas. Selain itu juga kita membantu pihak sekolah untuk di depan kayak pengecekan, cek suhu kayak gitu. Untuk praktik kelas yang digunakan ada kelas 2, kelas 4, kelas 5 sama kelas 6. Mungkin itu saja Pak. Oke. Praktik baik apa, pengalaman apa yang ingin bisa ceritakan ke Bapak sehingga Bapak semakin termotivasi untuk mengajar mahasiswa, siswa sekolah dasar. Praktik baik apa yang bisa Iin bagikan terhadap Bapak dan teman-teman lain? Silakan. Mungkin pada saat itu disuruh masuk ke kelas kosong, ke kelas 3. Anak-anak kelas 3 tuh kayak anaknya tuh masih pada mau berusaha juga kalau dalam mengerjakan soal, berani untuk ke depan, tidak harus disuruh. Oke, bagaimana menciptakan ekosistem pembelajaran yang kondusif, partisipatif, aktif, seperti itu, pahami. Guru itu ibarat helikopter, terus aja bicara dari pagi sampai sore, seperti itu. Nah, gitu. Jadi bunyi terus, gitu kan. Nah, sekarang justru terjadi perpindahan transisi, di mana sekarang itu guru itu seperti burung kolibri, tahu burung kolibri, Iin? Burung kolibri, tahu? Burung yang dia terbang tapi dia senyap memantau keadaan seperti itu.
Jadi menurut Bapak memang tugas guru ini hari ini tidak terlalu untuk mengajari, ya tidak terlalu capek kalau menurut Bapak. Jadi siswa yang dengan senyap bagaimana bakat, potensi yang dimiliki oleh siswa. Nah, bagaimana Intan melihat keadaan proses pembelajaran seperti itu? Silakan Iin. Mungkin pembelajaran seperti itu, jadi kayak dalam pembelajaran dibikin kayak kelompok kayak gitu ya Pak. Jadi guru hanya memantau siswa untuk, jadi siswanya tuh sangat berperan dalam pembelajaran. Jadi siswa yang mencari informasi tentang pembelajaran, guru hanya memantaunya saja. Biar siswa juga biar ada komunikasi kayak gitu. Ya, kan ada istilah sekarang mah teman-teman. guru itu hanya sebagai fasilitator yang mendesain bagaimana proses pembelajaran seperti itu. Jadi guru nggak terlalu teacher center sekarang mah. Siswa mencari sendiri jawaban dari permasalahan yang diberikan oleh guru seperti itu. Apakah itu nanti searching di internet, dari jurnal, dari proceeding, dari buku, dari e-book, banyak referensi yang bisa dicari. Seperti itu. Jadi memang tugas guru saat ini, kalau menurut Bapak, sedikit ringan daripada guru sebelumnya yang mana lebih dominan guru menceritakan, guru mengajar, siswa diam. Nah, sekarang kebalikannya. Justru siswa yang lebih aktif, guru memantau proses aktivitas mereka, mendatangkan pikiran, isi, juga mendatangkan hati siswa. Nah, bagaimana Intan bisa istilahnya cameha, carita yang jadi siswanya hatinya juga dibangun, dirawat seperti itu, direfleksi, dievaluasi sehingga di proses pembelajaran yang baik. Nah, jadi nggak ada istilah sekarang mah misalkan guru melakukan kekerasan fisik terhadap siswa, nggak ada. Justru perasaan mereka yang harus tetap dijaga. Perasaan, pikirannya, fisiknya, mereka merdeka, mereka bebas, mereka bahagia ketika berada di sekolah. Seperti itu. Halo? Intan? Ada Intan? Iin? Mana Iin? Lempar sepertinya. Oke, di belakang Iin Intan, silakan yang belum. Lutfiani, Lita, silakan. Iin kayaknya terlempar. Silakan ke Lita dulu aja. Silakan Lita Handayani. Apa yang bisa diceritakan selama PLP 2? Silakan Lita. Suaranya masih ke-mute kayaknya, Lita. Silakan di-unmute. Oh iya Pak, maaf. Nah, silakan Lita. Ya, jadi pengalaman kemarin ketika PLP yang kedua berbeda dengan PLP yang pertama, karena kalau yang PLP yang pertama itu kita cuman melihat keadaan sekolah gitu Pak, kayak ya mengetahui bagaimana sekolah, tapi kita di apa ya, melaksanakan kegiatan mengajar di kelas gitu. Dan ketika kemarin PLP yang kedua, itu saya juga membantu guru di kelas yang kosong, di kelas 2, di kelas 5 secara bergantian gitu dengan teman-teman gitu. Udah paling itu aja. Oke,
praktik baik apa yang bisa Lita Handayani bagikan ke Bapak, ke teman-teman, sehingga menjadi pengalaman baru, motivasi baru dalam proses pembelajaran pengembangan pendidikan? Silakan Lita Handayani. Nah, pengalaman yang bisa saya ambil ketika kemarin praktik mengajar itu di kelas 2 ya, Pak. Kemarin saya mengajar di kelas 2 beberapa kali karena, gurunya juga memang sedang tidak hadir gitu, jadi saya yang menggantikan, mengajar di kelas 2. Dan ketika di kelas 2 itu kan muridnya itu berbeda-beda ya, Pak, tiap harinya gitu. Nah, di situ terdapat, apa ya, karakteristik siswa yang berbeda-beda gitu. Nah, di kelas 2 ini juga, eee, terdapat ada beberapa siswa lah ya yang memang masih kesulitan dalam membaca dan berhitung gitu. Nah, di sini, pengalamannya saya harus, bisa lebih sabar gitu dalam menghadapi anak tersebut, Kak, bisa gitu. Paling itu aja, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya, Lita Handayani, melihat pembelajaran yang saat ini menurut Bapak mah kan perkembangan IT luar biasa. Guru diharapkan memahami laptop, infocus, internet, menggunakan WiFi, Google, YouTube, teknologi misalnya pembelajaran Kahoot, Quizzes, Moodle, UBL, ECL, menggunakan Zoom, YouMeetMe, Skype, Jitsi, BBL, seperti itu. Nah, bagaimana Lita sebagai guru mampu mengimbangi proses perkembangan IT, terutama dalam proses peningkatan pembelajaran? Silakan Lita. Menurut saya yang tadi pertanyaan Bapak, mungkin saya bisa lebih belajar lagi tentang teknologi yang ada di zaman sekarang gitu, Pak. Jadi kayak misalkan kan, di zaman sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi yang emang bisa kita, apa ya, kita pakai gitu. Misalnya kayak aplikasi Quizy gitu. Ya sebelumnya emang misalnya saya emang tidak paham, jadi ya saya harus bisa, belajar juga gitu tentang aplikasi tersebut dan nantinya bisa mempraktekannya kepada siswa ketika kegiatan belajar mengajar di kelas gitu. Jadi intinya harus growing mindset. Growing mindset itu adalah mampu mencoba hal yang baru, seperti itu, menerima tantangan yang baru, mampu keluar dari zona nyaman, out of the box, istilahnya ya, berani mencoba yang baru, dan keberhasilan atau pencapaian tidak menjadi hal yang utama, seperti itu. Coba belajar tentang Photoshop. Gitu. Nah, yang dihargai oleh guru adalah prosesnya. Jadi pembelajaran yang berbasis proses, bukan pembelajaran yang berbasis produk atau tujuan. Nah, soal nanti pembelajaran berhasil atau tidak, itu tidak menjadi suatu hal yang utama. Kan ada istilah growing mindset. Seperti itu. Kalau growing mindset memahami bahwa keberhasilan itu bukan hanya dipengaruhi oleh bakat atau bawaan, juga dipengaruhi oleh usaha, relasi, seperti itu, aktivitas. Kalau fixed mindset mah ya udah, dia memahami bahwa keberhasilan itu dipengaruhi oleh bakat, ya udah diam aja gitu. Nah, berarti Lita harus mengajarkan kepada siswa untuk growing mindset, mencoba hal yang baru. Soal berhasil atau tidak itu tidak menjadi sebuah capaian atau tujuan. Iya, Pak. Yang penting berani mencoba. Oke, pertanyaan terakhir, Lita. Seperti itu. Bahwa sekarang itu memang banyak sekali tantangan yang dialami oleh siswa. Di antaranya adalah bullying, seperti itu. Nah, bagaimana Lita memahami proses perundungan itu atau bullying itu? Silakan Lita.
Eh, jadi cara mengatasi terhadap kasus bullying ya Pak? Betul, betul Lita, silakan. Ya, jadi saya mengajarkan kepada siswa gitu tentang adanya pendidikan karakter gitu. Pendidikan karakter di sini meliputi bagaimana cara kita gitu ya mengajarkan kepada siswa bahwa kita tuh harus saling menghargai satu sama lain gitu, nggak boleh membeda-bedakan teman gitu ya, baik dilihat dari agamanya, terus rasnya, apa ya, ya kayak gitu Pak. Jadi apa ya, memberikan eh, apa ya, pemahaman yang baik kepada anak gitu. Bahasanya Oke, cukup Lita. Terima kasih sudah memaparkan, mudah-mudahan menjadi, karena yang Bapak pahami, orang yang bermanfaat itu adalah orang yang bisa berbagi kebaikan terhadap orang di sekitarnya. Orang yang bisa menjembatani antara solusi dengan permasalahan. Yang bisa memberikan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya. Mudah-mudahan Lita menjadi guru yang bisa memotivasi, mengarahkan, berikan kenyamanan, kebahagiaan bagi siswa-siswinya. Semangat Lita ya. Lutiani. Maaf, tadi ketemu jaringan. Oh Iin. Sampai mana Iin tadi? Jaringannya kalau sendiri Pak, di sininya hujan gede sama petir. Oh di daerah mana gitu Iin? Di Bojong Soang, Pak. Oh Bojong Soang masih Bandung kan ya. Di dia mah di Taman Sari mah ya Pak Sopyan, Bu Nurul, Bu Iyam, Bu Yuni. Lagi mendung di Taman Sari. Di sini hujan gede Pak sama petir. Ya. Oke, silakan. Apa yang bisa diceritakan oleh Iin, silakan. Baru Ya, sampai mana pertanyaannya tadi? Baru satu pertanyaan tentang Oh, ceritakan tentang bullying, sok silakan. Tentang Iin, tentang cara mengatasi bullying, silakan. kayak menasihat mengejek sesama temannya, terus kayak tidak boleh membeda-bedakan, terus harus saling sesama teman. Iya Pak, kayak gitu. Tidak membeda-bedakan, hargai satu sama lain, tidak boleh saling bully kayak gitu. Udah Pak.
Oke, bisa diceritakan praktik baik lainnya. Iin, silakan. Satu, dua, tiga. Diceritakan praktik lain sama proses PLP 2. Silakan. Praktik baik, pengalaman baik yang Iin dapatkan selama PLP 2. Pengalaman yang saya dapatkan saat mengajar di kelas tinggi, di kelas 6, mereka mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Terus mereka mampu mengikuti pembelajaran sesuai dengan arahan yang diberikan, terus mampu berperan aktif, walaupun itu juga maksudnya harus ditunjuk, tidak kemauannya sendiri. Udah gitu aja. Silakan mungkin, makasih Iin ya. Silakan mungkin yang belum. Lutfiani, silakan Lutfiani. Iya, Pak. Silakan Lutfiani. Apa Pak, nggak kedengeran? Silakan diceritakan pengalamannya Lutfiani, silakan. Baik, Pak. Pengalaman saya pas PLP 2, yaitu saya belajar mengajar, mengetahui karakter siswa, dan saya suka mengajar kalau disuruh. Jadi kalau kelasnya kosong, saya mengajar di kelas tersebut. Terus saya juga mengetahui siswa mana saja yang belum bisa baca dan menulis. Pak, sudah. Oke, selanjutnya bagaimana meningkatkan kemampuan IT sekolah dasar, silakan Lutfiani. Guru sekolah dasar supaya memahami IT itu dengan cara kita terus belajar dengan IT dalam pembelajaran. Jadi kita harus menggunakan Infokus atau juga bisa menggunakan Quizzes dan lain-lain. Oke, satu pertanyaan lagi Lutfiani, bagaimana menekan bullying atau udai atau perundungan untuk siswa sekolah dasar, silakan Lutfiani. Bullying ya Pak? Betul, Lutfiani tentang bullying, silakan. Jadi saya kalau jadi guru mengatasi anak yang membuli itu, jadi memberikan pemahaman kepada anak
untuk tidak membeda-bedakan orang atau membeda-bedakan ras, agama, dan lain-lain. Dan juga kepada murid yang dibully itu harus menunjukkan prestasi. Jadi anak itu harus menunjukkan prestasi supaya anak tersebut tidak dibully oleh teman-temannya. Jadi, cukup ya. Terima kasih. Semuanya udah ya? Lutfiani sudah ya? Iin sudah, Lita sudah, Adit sudah, Intan Mayang Sari sudah. Boleh diaktifkan ininya? Kameranya kita foto bersama sebagai bukti fisik. Silakan Iin, Adit, Intan Mayang Sari untuk diaktifkan. Bapak mau nanya, yang gimana Lita? Silakan. Yang pengumpulan yang 3 titik berapa ya? Saya kebalik gitu Pak, harusnya ngirimin RPP, tapi malah ngirimin link YouTube dan nggak bisa diedit lagi. Bisa diedit nggak di sistemnya itu? Nggak bisa Pak, nggak bisa dihapus lagi. Bisa ditambahkan nggak tugasnya? Nggak bisa Pak, cuman beri komentar aja di situ, cuman yang bisa diklik cuman beri komentar aja. Oh ya udah, nanti Bapak laporkan dulu ya ke tim IT-nya ya. Iya Pak. Itu. Makasih Pak. Oke, Adit, Intan Mayang Sari untuk di-on-kan kameranya. Oke, 1 senyum. Guru optimis mah. 1, 2, 3. Oke, 1 lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sehat selalu, panjang umur, rezeki berkah melimpah untuk beribadah. Sampai ketemu di program selanjutnya. Mudah-mudahan lulus tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.